Benteng Pendem Cilacap. Benteng Pendem Cilacap merupakan bangunan bersejarah peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Benteng Pendem Cilacap mulai dibangun pada tahun 1861 dan selesai pada tahun 1879 di area seluas 6,5 hektar atau dibutuhkan waktu sekitar 18 tahun. Pada tahun 1986 oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan penggalian dan pemugaran di area Benteng Pendem Cilacap dan dibuka untuk umum pada tahun 1987. Sejak saat itu, Benteng Pendem Cilacap menjadi objek wisata bersejarah hingga saat ini. Dahulu, Benteng Pendem Cilacap merupakan markas pertahanan tentara kolonial Belanda di Cilacap untuk menahan serangan musuh dari arah laut selatan Pulau Jawa. Pendirian Benteng Pendem Cilacap hampir bersamaan dengan munculnya aturan tanam paksa yang dicanangkan oleh Gubernur Pemerintah Kolonial Belanda, Jenderal Johannes van der Bos. Dan pada saat itu, Cilacap memang menjadi pelabuhan penting untuk mengangkut hasil perkebunan tanam paksa yang berasal dari Yogyakarta dan Purworejo. Dengan demikian, kedudukan Benteng Pendem Cilacap dinilai strategis bagi Belanda dalam mengamankan ekspor hasil perkebunan yang telah menyumbangkan dana yang berlimpah bagi negeri Belanda. Demikianlah tadi sejarah singkat dari Benteng Pendem Cilacap. Tetap stay tune terus di misteri yang tak tertambah. Apa nih yang dilihat Bunda Larasati yang di air? Oke Sobat Misteri, kita sedang mulai penelusuran. Ada bersama saya Bunda Larasati dan saya sendiri Trian Wilson. Ini sosok Aki Bajul, Mas. Mas Rian, di sini ada sosok Aki Bajul, tapi cuma menampakkan hanya kepalanya aja, Mas. Iya, di sini. Di sini nih dari ujung selatan sebelah sana ya. Maaf, dari sebelah selatan sana dia yang lebih tua, terus yang di sini nih, di sini ada anaknya, ada pengawalnya. Pengawalnya ada di sini. Di sini ada pengawalnya. Jadi dari sana itu yang lebih tua, ibaratnya kayak punggawanya lah, ini di sini. Pengawalnya ada di sini. Ini sosok buaya putih, juga ada yang lain-lain di sini banyak banget ya Mas. Nggak bisa menerangkan lah di sini. Soalnya begitu banyaknya sih. Begitu banyaknya, makanya kita di sini nggak boleh ceroboh, nggak boleh kita menceritakan yang ngarang, yang apa adanya, yang kita tahu aja cukup. Didoain tembe bisa. Nah kan? Nah, aku tak doain tembe.
Kalau saya sebetulnya nggak begitu paham sejarahnya, tapi dari saya berada di sini saya melihat beberapa sosok punggawa-punggawa kerajaan ya sobat misteri. Dan punggawa-punggawa kerajaan ini sepertinya dari Mataram ya, beberapa sosok punggawa-punggawa kerajaan dari Mataram ya. Mungkin di sini masih ada hubungannya atau masih ada terahnya di kerajaan Mataram ya sobat misteri, karena banyak sekali beberapa yang terlihat dari punggawa-punggawa kerajaan Mataram. Sangat banyak sekali, soalnya ini berdekatan dari laut pantai selatan ya, jadi lalu lalang ini terlalu dekat sekali dari laut pantai selatan, jadi Makanya ada hubungannya dengan punggawa Mataram juga. Mataram ada itu kan masih ada di ada hubungannya juga dari laut pantai selatan, ada di lingkup di laut pantai selatan ini, jadi dekat sekali sih ya, hanya seberangan saja ya. Jadi ini banyak sekali punggawa yang perempuan juga banyak sekali, apalagi ya di sini kan karena di sini apa ya, masih terah dari kerajaan Mataram ya Mas Trian ya. Jadi ini dari ada lingkupan, Mataram itu kan ada hubungannya dengan pantai jadi selatan. apa, dekat. Ini kita lagi diamati ya sobat misteri. Ini kita sedang diamati. Lagi diamati oleh banyak sosok perempuan yang memakai kembun. Diamati oleh sosok perempuan yang memakai kembun. Nah, kalau aku lihat di sini, ini ada kerajaan sobat misteri, ada kerajaan gaib ya di pohon ini terlihat pohon, tapi sebenarnya ini adalah kerajaan ya, kerajaan gaib ini. Dan kerajaan gaib di sini ini bertembus ke apa? Tembus ke bawah Di dalam, sampai tembus ke dasar ke bawah. tapi di sini juga banyak sekali loh banyak sekali dari kalangan bangsawan yang mendatangi ke sini untuk Betul. Jadi sampai tembus ke bawah. meminta seisi. Nah, kenapa kok tembus ke bawah? Sebetulnya di sini itu paku. Kalau saya lihat sebetulnya di sini paku. Ada paku. Pakdul. Ini ada hubungannya sama Segoro Kidul, yang Jagabun ini ada yang dari Mataram, ada dari juga Segoro atau Keraton Kidul. Dan di sini ini pohon, tapi ini kerajaan ya, kerajaan gaib lumayan besar dan kekuasaannya ini sampai ke dasar, ke bawah. Dan ini sebetulnya ini paku ya sobat misteri. Kalau saya lihat ini paku seperti halnya kayak punjer paku di bumi untuk menjaga seluruh keseimbangan alam gitu ya. Paku alam. Betul, seperti untuk menjaga keseimbangan alam gitu ya. Jadi makanya kalau di hari-hari tertentu ini selalu kadang didatang ya sobat misteri. Jadi ini kerajaan, tapi ini kerajaan plus kayak paku, kayak penguat, buat penguat alam sampai ke bawah gitu ya. Mataram diikuti, dari sini ke sini diikuti oleh sosok punggawa dari Mataram. Kita coba lihat ke sana, Bunda Larasati, ayo. Kita kan sudah minta untuk masuk dan ngasih. Tempat untuk banyak sekali ya, jadi banyak sekali para pejabat tinggi negara ini, ada yang datang kemari juga ada, nggak satu tapi banyak di sini tuh banyak sekali. Soalnya ya di sinilah dia mungkin merasa nyaman, terus nggak terganggu, nggak banyak sekali orang di sini, jadi nyaman lah istilahnya kalau ke sini. Kita masuk apa Mas?
petilasan. Bahkan kayak petilasan dulunya aku lihat sih nenek ya. Anu sudah sepuh tua, tikluk-tikluk ya. Nenek itu memang dia aktivitasnya itu di sini ya, di Larasati. Iya. Aktivitas menjaga situ sebelah. Nah, kalau saya ini dari keluarga besar Mata Praja, ya, Mata Praja, jadi ada alumnya juga dari Mataram sih, jadi ada dari Mataram. Kalau ke sini juga masih ada juga, masih menyatu lah, menyambung. Dari leluhur saya masih menyambung dengan leluhur yang ada di sini. Dari bahasa-bahasa sing disampaikan itu kayak sifatnya wejangan-wejangan, kayak sifatnya omongan-omongan wejangan sing disampaikan. Banyak sekali gitu. memberi amanah ini sebetulnya ini. Tapi ini selalu memberi amanah untuk orang-orang yang sini. Cuma ini disalahgunakan loh Menterian. Ada yang menyalahgunakan. Ini meninggal karena faktor usia. Memang sudah lama berkecimpung nang kene, sudah lama caranya menghabiskan waktu di sini karena memang beliau ini ada hubungannya dengan sebelah. Mungkin ada cikal bakal keturunan dari Mataram juga, ada cikal bakal keturunan dari leluhur atau Terah Mataram. Jadi beliau ini caranya menjaga apa ya, sejarah. Nah, kearifan lokalnya ini kan di sini kearifan lokalnya. Jadi memang titik pusatnya lah ya, ibaratnya. Kalau pusatnya sebetulnya pakunya ini, iya, makanya ini sebetulnya langsung tembus ke bawah karena ini kerajaan, tapi tembus ke bawah karena ini paku punjer. Ini ada hubungannya dengan Segoro Kidul ini, untuk menjaga kelestarian alam. Selatan banyak banget. Ini kan banyak beberapa benda-benda pusaka, karena ini kerajaan jadi banyak menyimpan benda-benda pusaka. Ketika ini diambil itu mengurangi keselarasan alam atau keseimbangan alam, makanya ada pakunya di gitu. sini. Langsung ke sebelah 520 kan, benar ini ada hubungannya juga. Iya. Ini ada hubungannya ini dulunya caranya menjaga nangkene. Nah, ini kan 1520, ini pun wis tua. Iya. Sudah makam sudah tua. Ini yang memang sudah tua banget. Tapi ya karena ini kekuasaan Allah ya, alam ini walaupun ada akar besar seperti ini pun ini makamnya nggak dungkar ya. Tapi kini kliwon. Jadi mungkin sebelah ini mungkin boleh dikatakan entah ini ada hubungannya dengan makam sini, entah suami istri atau gimana, kita kurang begitu paham. Tapi yang sebelah sini perempuan, dari sini laki-laki. Kalau ini sepertinya pemimpin sebuah padepokan zaman dulunya ya, seperti histori. Dan di sini kebetulan dahulu dibikin seperti halnya kayak padepokan ya, kayak sebuah padepokan. Nah, namanya Padepokan Sekar Wulung, dan kebetulan mungkin beliaunya ini yang mendirikan padepokan tersebut. Di sini kebetulan ketika beliau ini wafat, beliau dimakamkan di sini dan menjadi seperti halnya sesepuhnya. Iya, menjadi seperti halnya kayak sesepuh di Beteng Pendem ya, akhirnya dikenal hingga sampai saat ini oleh masyarakat di daerah itu, datangi dan dimintai banyak oleh mereka yang berkenan. Banyak pejabat-pejabat juga yang datang kemari, banyak sekali datang kemari dari sebelah sana. Kalau di sini kan pasti ada pucennya kan, pucennya kalau di sebelah sana ibaratnya masuk tanpa pucen, kita permisi assalamualaikum kan terbuka. Jadi kita mau mencari pucennya siapa yang megang di sini. Kita hanya bisa tempat yang putrinya, kalau tempat yang pakunya ini kita hanya di luar pintu ya Mas ya, kita di luar saja ya, kita hanya bisa di luar. Telanjang dada ini sudah merongkong sekali ya, Dengan tulang-tulang aja sampai sudah merongkong sekali. Ini dulunya cukup pengaruh sekali ya Sobat Misteri, pengaruh sekali karena beliau ini boleh dikatakan sangat berani. Beliau ini dulunya dibawa ke sini pada waktu beliau ini seperti halnya kayak di ladang ya, tapi beliau ini banyak membuatkan tombak-tombak dari bambu untuk orang-orang ya Sobat Misteri. Dan karena beliau ini membuatkan banyak senjata-senjata apa adanya, jadi beliau ini dibawa pada waktu masih kayak seperti di kebun atau di ladang ya Sobat Misteri. Oke, dikatakan energinya terlalu kuat, kita coba keluar ya.
langsung kan, jadi terpendam, makanya dinamakan benteng pendam ya, karena itu di sini ada jalan yang menuju ke bawah tanah, tapi karena ini banjir ya, dan memang sudah jalur karena ini ada jalan. Dan sebagainya, jadi ini baunya ini kurang enak, aslinya ditambah orang-orang kurang apa ya, nggak tahu etika lah istilahnya, kecimpung di airnya bau. Jadi kami hanya cukup di luar saja lah mas, soalnya bau. Sobat Misteri, kalau yang ini kan ada 2 tempat ya, kliniknya ini kan ada 2 tempat. Satu ini khusus untuk pengobatan, untuk berobat, seperti halnya kayak orang-orang yang masih bisa diambil informasinya, masih dimanfaatkan untuk diinterogasi. Biarpun pribumi, dia berobatnya di sini. Tapi ketika yang diberobatkan ini tidak kuat karena menahan rasa sakitnya, karena kebanyakan pribumi yang dibawa ke sini itu mereka juga sakit ya, memiliki riwayat atau sakit bawaan. Nah, mereka yang akan diinterogasi, diambil informasinya ketika dibawa ke sini diberobatkan, bagi mereka itu pribumi yang bisa diambil informasinya adalah emas ya, yang bisa untuk diinterogasi. Ketika mereka dibawa ke sini untuk diperiksa dan dirawat, tapi mereka tidak kuat, nah ini dibawa ke sini. Ini tempat persinggahan jenazah sementara ya. Ini ruang mayat. Tempat persinggahan jenazah sementara di sini. Ruang mayat lah. Tapi sayangnya itu jenazahnya itu dijejer ya, jejer dari sana ke sana, dijejer ya Sobat Misteri, sebelum untuk dibawa atau kebanyakan banyak kan nggak dimakamkan, ini dibuang, jadi ini kayak dikubur masa gitu loh mas. Betul, seperti dibuang tidak selayaknya. Jadi nggak dikafan, nggak apa, jadi dia pakai baju aja. Karena sebelum dibawa paksa ke sini, sebelum akhirnya menjadi suatu tahanan Belanda, mereka itu sebetulnya banyak yang memiliki penyakit atau riwayat bawaan ya. Nah, kalau yang saya rasain di sini banyak banget yang punya riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Dan mereka itu berusia lanjut ya, ketika sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk diambil informasinya ya, mereka diperiksa terus mati di sini, dibiarkan mati, tidak diurusi, lalu dikubur di pasal digulung pakai tikar, digulung. Dan banyak sekali sosok laki-laki tua, mereka itu penyakit paru-paru ya. Oke Bunda Larasati, ini kita sudah cukup menjelaskan dan kita lanjut eksplor ke lain tempat, oke? Akomodasi. Sobat Misteri, begitulah tadi penelusuran kita, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Stay tune terus di Misteri yang tak pernah.